Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tahukah kalian ada jutaan anak Indonesia terkena stunting? Cukup mengkhawatirkan bukan? Jangan sampai jumlahnya terus meningkat. Maka dari itu, mari kita bersama-sama mencegah stunting dengan cara berikut ini. Salam sehat, Posyandu garda terdepan cerdaskan anak bangsa. Saya Ningsih, utusan dari kader Posyandu Flamboyan, Desa Paindoan, Wilayah Binaan UPT Puskesmas Tandang Buhit, Kecamatan Balige. Di sini, saya akan memberikan beberapa informasi mengenai gerakan cegah stunting. Mungkin kata stunting sudah tidak asing lagi di telinga kita, tapi apakah kita sudah benar-benar paham apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak yang telah terjadi pada jangka waktu yang lama. Apakah penyebab stunting? Biasanya disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam jangka waktu yang lama, kurangnya pemberian ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi pada makanan. Hal ini dapat terjadi sejak bayi masih di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Biasanya, anak yang terkena stunting, tinggi badannya akan terlihat pendek atau biasanya disebut kerdil. Bukan berarti orang yang pendek itu langsung dicap kerdil. Seseorang dikatakan stunting jika menurut petugas kesehatan, pertumbuhannya berada di bawah standar kurva pertumbuhan WHO. Dicatat baik-baik ya. Kondisi stunting ini akan lebih sulit ditangani jika anak sudah berusia 2 tahun. Kalau sudah begitu, yang berdampak buruk bukan hanya dari pertumbuhannya, tapi juga dengan perkembangannya. Tidak hanya dilihat dari postur tubuhnya yang pendek, kecil, kerdil, tapi anak akan mengalami penurunan tingkat kecerdasan atau kecerdasan anak di bawah rata-rata, sehingga prestasi belajarnya tidak optimal. Selain itu, saat dewasa akan beresiko terkena penyakit yang berhubungan dengan pola makan. Tapi, tenang saja, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah stunting. Pertama, ibu hamil harus mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang selama kehamilan, bahkan sebelum masa kehamilan. Yang kedua adalah dengan memberikan buah hati Anda ASI eksklusif selama 6 bulan dan dapat dilanjutkan dengan memberikan MPASI. Ketiga, dengan memberikan buah hati Anda nutrisi lengkap, asupan bergizi yang tinggi protein hewani. Contohnya, bahan makanan yang murah tapi tinggi protein dan mudah diolah adalah telur. Benar kan Bapak Ibu? Keempat, orang tua dan seluruh anggota keluarga harus memperhatikan kebersihan diri dan lingkungan. Misalnya, dengan mencuci tangan dengan sabun dengan air mengalir sebelum dan sesudah menyiapkan makanan. Setelah buang air besar atau buang air kecil, mencuci peralatan makan dengan sabun cuci piring. Kita harus menjamin bahwa air yang kita minum adalah air yang bersih dan buang air besar harus di toilet atau di jamban yang sehat. Nah, pola hidup sehat yang saya jelaskan tadi dapat melindungi kita dari berbagai penyakit dan melindungi buah hati kita. Maka dari itu, tidak alasan lagi kita tidak berpola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita biasakan berpola hidup sehat agar kasus stunting di Indonesia semakin berkurang. Setelah mengetahui apa itu stunting, penyebabnya, dampaknya maupun cara pencegahannya, kira-kira para kader Posyandu penting gak sih? Jawabannya sangat penting. Kader Posyandu adalah orang-orang yang terpanggil, terpilih, dan sukarela memberikan pelayanan kesehatan pada ibu dan anak di Posyandu. Kader Posyandu adalah garda terdepan dalam gerakan cegah stunting. Di Posyandu, buah hati bapak dan ibu akan dipantau tumbuh kembangnya untuk memastikan bahwa tumbuh kembang mereka selalu dalam kondisi optimal.
diberikan imunisasi, dan diberikan kapsul vitamin A dan tablet obat cacing sesuai jadwalnya. Jadi hadirilah Posyandu setiap bulannya. Bersama kita cegah stunting untuk generasi bebas stunting. Toba maju, unggul, dan bersinar bersama kami, kader Posyandu, kader kreatif. Demikian informasi yang bisa saya bagikan. Mohon maaf jika ada perkataan saya yang kurang berkenan. Horas.